Puji nama Tuhan. Saya berharap tidak terlalu lama ya ritualnya pemain musik untuk di toilet ya. Supaya yang kita terima adalah firman yang utuh. Puji nama Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau khotbah 2 kali pagi sore itu di sore hari itu agak berpikir sedikit ekstra. Kenapa? Karena beberapa yang hadir sudah mendengar firman tadi pagi. Yang disampaikan hari ini, saat ini pun harus satu tema dengan yang pagi supaya menerimanya sama. Sehingga saat KKA kita bahas firman Tuhan yang kita terima juga sama. Tapi saya percaya saat khotbah yang diulang itu setiap waktu Tuhan berbicara sesuai dengan kebutuhan jemaatnya. Amin. Saya percaya itu Bapak Ibu Saudara. Baiklah, pada sore hari ini saya percaya kita semuanya sudah siap menerima firman Tuhan dan hati semua terbuka sehingga firman Tuhan boleh ditaburkan pada malam hari ini. Puji nama Tuhan. Saya sedikit bersaksi terlebih dahulu ya. Hari Minggu kemarin kita perjamuan kudus, betul? Masih ingat perjamuan kudus? Saudara dapat ayat apa ingat? Dapat ayat apa ingat? Saya ingat betul kenapa? Karena pagi dan sore saya mendapatkan ayat yang sama. Pagi dan sore saya mendapatkan ayat yang sama. Di kitab 2 Timotius 2 ayat 3. Boleh ditayangkan Mbak Cesa? Ya, kita baca sama-sama. Saya enggak begitu kelihatan saya balik badan ya. Firman Tuhan mengatakan 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Saya ulangi, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Saya tuh berusaha merenungkan ini, kenapa kok saya dapat sampai 2 kali. Saya ingat Mas Yogi itu tutup tahun beberapa tahun yang lalu, saya enggak ingat tahunnya Mas Yogi dapat itu. Tapi dia mendapatkan ayat di perjamuan itu ditutup tahun apa ya? Awal, tutup dan awal itu 2 kali pun sama tentang diam ya, diam. Itu apa maksudnya Mas Yogi berusaha merenungkan dan memang pada saat sesuatu terjadi Tuhan suruh diam. Saya jadi mikir merenungkan apa maksudnya Tuhan kalau saya kok sampai dapat 2 kali. Ketika pagi itu saya dapat itu saya baca ayat di roti perjamuan itu saya tersenyum Bapak Ibu Saudara. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Sampai di situ ya, saya baca itu, saya tersenyum. Apa ini Tuhan? Saya tertawa, apa ini Tuhan? Apakah saya harus menderita dalam pelayanan ini? Apakah saya harus menderita ikut suami saya menggembalakan di tempat ini? Saya berpikir keras. Ternyata sore saya dapat lagi seperti itu. Waduh Tuhan, apa maksudnya Tuhan? Saya belum tahu apa rencana Tuhan ke depan karena saya bukan paranormal yang selalu meraba-raba ke depan itu seperti apa. Yang saya tahu janji Tuhan adalah damai sejahtera turun atas saya. Itu yang saya tahu, masa depan saya ada di dalam tangan Tuhan, itu yang saya tahu. Tapi ketika ayat ini muncul, ikutlah menderita. Kata menderita itu menakut-nakuti saya sebenarnya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Saya berpikir seorang prajurit yang mau berperang, itu kan ada juga prajurit yang cadangan, ada juga prajurit yang ada di depan untuk yang maju duluan saat perang. Tapi yang di belakang kan yang cadangan-cadangan itu biasanya enggak terlalu. Tapi di sini diajak untuk ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Bapak Ibu Saudara, ketika saya dapat ayat itu, saya berpikir keras. Dan yang kesaksian yang kedua, kemarin itu tanggal 4 itu saya kan ditabiskan sebagai pendeta penuh. Bukan sesuatu yang membanggakan buat saya. Mungkin bagi teman-teman saya yang lain itu yang menanti-nantikan, mereka itu antusias sekali ketika mau dilantik. Mereka itu pakai baju jas yang terbagus, sepatu yang terbagus. Saya sepatu cat. Saya pakai sepatu cat, saya pakai celana-celana yang biasa saya pakai kalau doa Jumat apa itu kan. Saya pakai jasnya sama kayak Bu Efraim scuba gitu. Jadi meletot-meletot lemak saya kelihatan semua. Saya enggak prepare,
Saya tidak bangga menjadi pendeta penuh. Ketika dilantik saya ada di depan menghadap, di bawah gini menghadap ke depan seperti ini, kan dipanggil tuh pasangan dari calon pendeta penuh yang dilantik untuk maju ke depan. Pak Pontas itu enggak maju-maju, malu kali ya dalam hati saya. Semua sudah maju, enggak maju-maju. Terakhir-terakhir itu dia sudah pegang pundak saya gini. Saya itu biasa aja, enggak ada rasa apa-apa. Ketika didoakan itu saya biasa aja sebenarnya. Tapi ketika lagu dinyanyikan oleh WL dan Singer, itu mengingatkan saya tahun 2002 saya melangkah sekolah Alkitab. Hari Minggu saya berangkat, hari Sabtu anak-anak youth itu adik-adik rohani saya berdoa untuk saya. Mereka nyanyi lagu ini. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Malam saya dilantik, lagu itu dinyanyikan. Saya teringat kembali masa itu ketika saya menyerahkan diri di hadapan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Tuhan ingatkan itu. Saya bilang ke Tuhan cuman doa saya cuman seperti ini. Bapak Ibu, saya itu sebenarnya kalau doa kalau sudah serius itu connect dengan Tuhan. Saya tidak bangga dengan pendeta saya Tuhan. Saya tidak bangga dengan dilantik pendeta penuh, semua orang bangga mungkin. Tapi yang menjadi beban buat saya, mampukan saya Tuhan menjadi seorang ibu gembala. Bukan menjadi seorang pendeta penuh. Enggak, saya enggak doa seperti itu, tapi saya berdoa, mampukan saya Tuhan menjadi seorang ibu gembala. Mata saya menangis saudara, mata saya menangis. Saya teringat jemaat-jemaat yang ada di tempat ini, segala pergumulan yang ada, saya menangis saudara. Mampukan saya Tuhan, mampukan saya. Mampukan saya untuk mendampingi suami saya sebagai bapak gembala. Otomatis saya harus kuat seperti bapak gembala. Itu tanggal 4 hari Selasa. Setelah itu saya mengalami kelegaan yang luar biasa. Saya merenung. Di dalam kamar itu pulang itu saya, semua pada jalan-jalan ke Malioboro saya enggak mau ikut. Semua kan orang luar kota datang ke Jogja itu. Mereka senang, semakin malam semakin ramai Malioboro ya Mbak Lia ya. Semakin malam semakin seru. Semakin malam semakin banyak cewek-cewek kayak ondel-ondel di sana. Iya benar, banyak cantik-cantik anak-anak kampus itu. Semakin malam semakin seru, tapi saya enggak mau keluar. Begitu juga Pak Pontas, saya tuh ngomong, Tuhan apa maksudnya Tuhan, kok Tuhan mengingatkan ini. Bahkan ayat pun Tuhan ulang sampai 2 kali. Kenapa Tuhan ingatkan ini? Ketika saya merenung, saya mendapatkan Tuhan mau tujuan Tuhan itu tercapai melalui hidup saya. Tuhan mau tujuannya Tuhan itu tercapai melalui hidup saya. Itu yang saya renungkan. Saya percaya bagi saudara di tempat ini, Tuhan juga mau tujuannya Tuhan itu tercapai melalui hidup saudara di tempat ini. Melalui Mbah Juapon mungkin di masa-masa akhir ya Mbah, Tuhan mau tujuan Tuhan tercapai atas hidupnya Pak Juapon. Tuhan mau atas saudara-saudara semua di tempat ini tercapai. Apa tujuan Tuhan? Sederhana kok, Pak Pontas sering ngomong. Pak Pontas tuh sering ngomong, sederhana sekali tujuan Tuhan itu. Saya ingat itu tuh saya mikir gitu kan. Tujuan Tuhan itu sebenarnya hanya di Matius 28. Matius 28 ayat yang sering kita bacakan. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tujuan Tuhan cuman itu, supaya manusia yang berdosa terselamatkan. Melalui siapa? Kita. Kalau kita tidak memberitakan, mereka tidak akan pernah terselamatkan. Mereka tidak akan pernah dengar tentang Injil. Tujuan Tuhan adalah itu. Saya ayat ini langsung saya gali.
seketika itu juga saya gali. Dan tadi pagi itu saya gali, biasanya saya bangun pagi itu susah. Tadi pagi itu saya bangun pagi langsung masak nasi, saya mandi, semua masih pada tidur, saya sudah baca Alkitab di meja dapur itu saya baca. Timotius ini ditulis oleh Paulus ketika di penjara. Timotius ini ditulis oleh Paulus ketika di penjara. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, Timotius ketika menulis ini di penjara, apakah dalam kondisi nyaman? Enggak. Orang di penjara itu enak enggak? Enggak ada yang enak. Tidur pun tidak nyenyak. Tapi Paulus ini menulis ini untuk muridnya, yaitu si Timotius. Timotius itu tipenya adalah seorang pemalu, anak muda yang pemalu. Anak muda yang tidak berani tampil tapi dia sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Paulus melihat potensi itu. Paulus menulis itu kepada Timotius. Mempersiapkan Timotius. Karena Paulus tahu bahwa masa hidupnya dia akan berakhir. Dia mempersiapkan murid untuk maju menggantikan dia. Dia mempersiapkan si Timotius itu dalam segala situasi yang buruk itu. Timotius harus bisa mengatasi itu semuanya. Supaya Timotius tetap setia di dalam Injil. Supaya Timotius memelihara Injil. Karena seorang penginjil itu tidak mudah. Tadi pagi saya tanya ke Baim. Kan pernah sekolah di mayoritas Muslim. Pasti untuk menginjil itu gemetar. Mau menginjil itu pasti mikir. Mungkin bukan hanya mikir 1-2 kali, tapi mungkin mikir sampai 13 kali. Dikeroyok enggak ya? Didengar enggak ya? Kira-kira gimana ya responnya? Jadi ketakutan dulu yang muncul ketika menginjil. Nah itu Paulus itu mengajari Timotius supaya tidak takut dengan itu. Mempersiapkan segala sesuatunya. Paulus itu mempersiapkan segala sesuatunya. Saya menggali tentang Timotius terlebih dahulu ya Bapak Ibu Saudara. Nah ketika itu semuanya sudah dipersiapkan, Paulus juga mengetahui apa yang terjadi ke depannya itu nanti seperti apa seorang penginjil itu. Jadi Timotius disiapkan secara fisik juga, disiapkan secara mental juga supaya apa yang terjadi ke depan itu dia tetap kuat. Karena Paulus merasakan bahwa menjadi seorang penginjil itu bukan dijamu makan. Penginjil itu bukan khotbah di depan begini, selesai khotbah ke rumah makan, diajak oleh para majelisnya makan. Bukan seperti itu. Penginjil itu dia bekerja keras, bekerja keras. Upahnya mana? Sebenarnya upah secara duniawi tidak akan didapatkan, tapi Tuhan memperhitungkan itu semuanya. Amin. Jadi tugas-tugas ilahi itu dipersiapkan kepada Timotius. Saudara, ketika saya merenungkan itu, saya mikir, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Saya kan dapat ayat ini. Saya mikir, apa maksudnya Tuhan? Apa maksudnya Tuhan? Menderita seperti apa yang dimaksudkan Tuhan? Saya disuruh mempersiapkan seperti apa Tuhan? Berarti kan Tuhan sedang mempersiapkan saya ini. Apa yang akan terjadi di depan saya nanti? Tuhan sedang mempersiapkan saya. Saya mikir banget. Ya mungkin sedikit khawatir, sedikit takut itu ada. Asam lambung juga naik. Itu terjadi saudara. Saya mikir. Saudara, tujuan Tuhan itu sebenarnya cuman semua bangsa itu loh. Semua bangsa itu muridkan, menangkan. Jadi saya mikir, apa saya disuruh menginjil Tuhan? Saudara, akhirnya terjadilah sesuatu di rapat daerah di Jogja itu. Hari ke tanggal 5 itu, hari kedua, pagi itu bangun pagi itu saya ngobrol sama Pak Pontas habis doa itu ngobrol. Pak Pontas itu sepertinya sudah mendengar dari senior-seniornya. Tas gak apa-apa Tas, maju Tas jadi BPD Tas, pasti bisa kamu Tas. Belajar Tas, jangan salah Tas, seperti itu kan. Banyak senior-seniornya seperti itu.
Banyak senior-senior seperti itu. Pak Pontas cuma bilang, kalau ketua nggak sanggup saya, kayak ketua, sekretaris, maju, pasti bisa. Cuman ngetik-ngetik aja di laptop kok, pasti bisa. Bendahara, ngitung-ngitung-ngitung, wah ada Mbak Esther kok, kan ada asistennya. Di BPD itu ada asisten keuangan, yang audit, yang terima, keluar masuk itu namanya Mbak Esther. Nah, oh bisa saya, cuman paling susah itu bendahara sama sekretaris, paling sibuk itu. Bisa saya. Dia bilang, di feelingnya Pak Pontas itu jadi sekretaris atau bendahara, karena kemarin cuman komisaris. Kalau wakil, gampang kalau wakil. Yang paling berat itu sekretaris sama bendahara. Ketika Pak Pontas pagi bilang seperti itu sudah rapi nih. Saya itu bilang, saya masih duduk di kasur. Kok feelingku ketua ya Pak? Saya bilang gitu. Kok saya takut ya? Itu saya ngomong kayak gitu tuh asam lambung sudah naik saudara. Mual. Udah mual saya. Waktu ditinggal pansus, itu saya masuk IGD loh. Mbak Lia yang nganter saya. Mbak Lia yang nganter saya. Tetangga depan saya meninggal, saya nggak berani keluar. Itu tengah malam, masih ada Teti belum ngekos. Saya bangunkan Teti. Tet, nah udah mau ke rumah sakit, kamu jaga olah. Iya, iya. Dia bangun duduk tunggu di ruang tamu. Mbak Lia buru-buru datang, antar saya ke IGD. Pak Pontos lagi nggak ada. Itu baru jadi komisaris. Baru ditinggal berapa hari. Asam lambung saya sudah naik. Itu yang saya takutkan. Saya tuh pagi itu asam lambung tuh udah nek gitu loh. Udah mau muntah. Kok feelingku ketua ya Pak? Berdoa Pak, berdoa. Ya, jawabnya cuman gitu. Kan berusaha menenangkan saya. Tipenya kan tenang gitu. Ya, gitu. Saudara, dari pagi ketika acara itu sampai sebelum makan siang, Pak Pontas itu duduk di sebelah saya. Aman, aman. Setelah makan siang, beliau menghilang. Saya kira ngonten. Biasa kan, Pak Pasiribu segala acara kan pasti bisa jadi bahan ya. Tadi aja PLN aja bisa jadi bahan itu. Nah, segala sesuatu ngonten. Saya kira di balkon lagi ngonten, dicari susah. Saya tanya yang di satu meja sama saya, kan enggak boleh lebih dari 6 satu meja itu. Mana Pak Pontas? Bojoku ndi? Bojoku ndi? Bojoku ndi? Mereka nyari juga enggak kelihatan saudara. Di mana ya? Sampai dengan di mana ya Pak Pontas di mana ya? Semua cari enggak ada. Pemilihan itu terjadi, nama keluar 8 nama, nomor 1 Japontas Turnip. Saya itu langsung telinga saya merah, ini panas, pusing di sebelah kiri ini sudah mulai. Mana Pontas? Mana Pontas? Saya sudah seperti itu. Saya enggak setuju. Gitu. Diketawain saudara saya, diketawain aja. Ketika Pak Wisnu juga namanya muncul, dia angkat tangan, saya tidak bersedia menjadi ketua. Namanya langsung dihapus. Istrinya itu kalau ada istri yang tidak setuju, namanya dihapus. Ketika saya angkat tangan, saya tidak setuju. Ada sebelah meja sebelah sana bilang menengok kue. Saya digitukan, menengok kue, semua ketawa. Pak, saya tertawa, tapi sebenarnya asam lambung sudah naik. Saya membayangkan ketua BPD itu rapat MP, bisa ke Manado, bisa ke Bali, bisa ke Kalimantan, bisa ke Medan. Bayangkan saudara, saya tuh sudah mikirkan seperti itu ditinggal-tinggal. Baru ditinggal pansus saya sudah asam lambung. Meleset ini. Nah, saya jadi ingat ayat ini. Ikutlah menderita. Ini Tuhan maksudmu? Seperti itu. Ketika putaran pertama, 3 nama muncul. Japontas Turnip, Lukas Winanto, Yosafat. Keluar nama Pak Pontas unggul di pertama. Baru kelihatan badannya, set. Ternyata duduk dengan BPP, orang jalur langit. Ternyata di depan sama Pak Yoel dan Pak Gatot dia. Dengan santainya seperti ini duduknya. Lipat tangan seperti ini duduknya. Dia noleh saya ke belakang cuman gini. Saya begini saja saudara. Saya enggak berani apa-apa lagi. Saya bilang Tuhan, kalau ini rencanamu kuatkan saya. Saya mau ikuti rencanamu Tuhan, persiapkan saya dengan betul. Saya percaya Tuhan persiapkan itu semuanya. Saudara, itu berjalan, itu terjadi begitu saja, begitu saja.
Saya Pak Pontas mau dilantik tuh saya ngomong, Pak, asam lambungku naik. Saya sudah mual, saya sudah minum omeprazol. Saya sudah minum omeprazol, ditanya sama Kak Osta sebelah saya, minum apa Kak Diana? Omeprazol. Saya bilang seperti itu. Saya sudah bilang seperti itu. Wah, saya pusing seperti apa ya, memikirkan nanti kesibukan beliau ini loh. Sudah selesai itu terjadi. Saya menerima dengan ikhlas. Baru pulang sehari. Kasus pertama ditelepon pagi hari. Pak Pontas, ini ada kasus. 6:30 pagi. Pak Pontas bilang, Dek, teleponnya diginikan. Kasus pertama. Kasus pertama, pendeta selingkuh. Temannya sendiri, susah kan mau hukum? Gak enak, bingung dia. Konsultasi sana, konsultasi sini. Kami mau sarapan di pastori. Nih, sudah tersedia makanan. Yuk, siapa yang mau berdoa? Telepon masuk. Ya Pak, ini ya Bu, ya ini. Mau berdoa nih kita. Yuk, selesai, tutup. Yuk, siapa berdoa? Ya Pak, katanya Jessica. BPD. Kita nggak makan-makan nunggu beliau selesai telepon. Baru sehari. Saya mikir, ketika di Jogja, banyak yang bilang, Tas, persiapkan jemaatmu, persiapkan gerejamu untuk ada yang melayani, menangani semua. Sudah siap. Ini ada wakilnya. Ini ada wakilnya. Jadi wakilnya nggak boleh sakit, ke Seleo harus tetap datang. Ada Bu Minus bisa mijet. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita harus dewasa, jemaat Tuhan. Amin. Kita harus semakin dewasa. Kita jangan bergantung sama Japontas Turnip. Amin. Kita jangan bergantung kepada siapa? Anak youth itu suka kalau Bapak Gembalanya tidak hadir dalam youth. Mereka semakin kreatif. Ola itu selalu membujuk saya, Mama usahakan Papa tidak hadir. Mama rayu Papa tetap di rumah. Siap. Saya bilang gitu. Selalu seperti itu. Kadang kalau mau latihan latihan Natal kemarin dikunci. Orang tua nggak boleh masuk. Ternyata ada adegan yang begini. Makanya nggak boleh masuk orang tua. Tapi saya percaya ketika kami nggak ada semakin kreatif, saya percaya nggak ada Pak Pontas pun kita akan semakin dewasa. Amin. Saya percaya di sini ada potensi-potensi luar biasa yang bisa ada di mimbar ini. Amin. Semua akan dipakai Tuhan untuk berdiri di mimbar ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada 2 manusia dari Berea di sini. Ingat, lihat ini. Dengan mungkin cara yang tidak ada di logika kita. Tapi dengan cara Tuhan. Tapi saya percaya mereka dikirim untuk menolong kita pekerjaan di tempat ini. Amin. Apapun yang terjadi, kita support mereka dan kita manfaatkan mereka di tempat ini untuk melayani Tuhan bersama-sama. Amin. Mungkin Agripa nanti bisa jemput-jemput gantikan Pak Pontas. Beliau kan orang sibuk, Gripa. Nanti mereka ini jalan sana, kamulah yang jemput-jemput. Amin. Belum bisa mobil tante, gampang itu. Baim dulu juga nggak bisa mobil, kok bisa mobil sekarang. Siapa yang latih? Japontas Turnip. Yang latih adalah Japontas Turnip. Nah, dipersiapkan semuanya itu. Saya percaya. Terima dengan ikhlas ya Bapak Ibu Saudara, bahwa gembala kita jadi BPD sekarang. Loh enggak, gimana itu tulang? Saya percaya Bapak Ibu Saudara. Semuanya harus berjalan dengan baik meskipun beliau menangani banyak gereja-gereja, banyak manusia, banyak pendeta-pendeta se-Jawa Tengah diurusi oleh beliau. Berarti Tuhan sedang percayakan selevel lebih naik lagi gereja kita. Amin. Mereka tahu bahwa kita adalah kecil, tapi mereka tahu bahwa kecil-kecil kita adalah cabai rawit. Amin. Kita adalah jemaat yang luar biasa.
Mereka melihat itu, pertumbuhan ada di tempat ini. Makanya Bapak Pontas dipilih menjadi ketua BPD. Dan saya ketua Departemen Sekolah Minggu sekarang. Dan itu akan menjadi sibuk. Jadi persiapkan Luis, Cesa, enggak boleh bolos lagi, Teti, anak-anak muda jangan bolos, jangan bolos. Mari bekerja sama gandengan tangan untuk memajukan gereja kita. Gereja ini harus tetap jalan meskipun gembala kita sibuk. Amin. Amin. Tanpa Pontas Turip ini harus tetap maju. Amin. Amin Pak Pontas. Setuju Pak Pontas? Marilah ikut menderita sebagai prajurit yang baik. Amin. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara semuanya. Siapkan hati saudara, siapkan hidup saudara untuk melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. 2025 kita menjadi jemaat Tuhan yang luar biasa. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Amin. Jangan ada lagi yang tersinggung-tersinggungan. Jangan ada lagi senggol-senggolan. Saya pernah pesan ke Bu Efraim, apapun yang terjadi, Mak Baim, kita gandengan tangan. Amin. Kita bersatu hanya untuk Tuhan. Amin. Pemain musik, maju ke depan. Singer, bantu saya menyanyi lagu ini. Tuhan